Tim IT silakan untuk videonya. Setelah ini nanti kita akan masuk ke diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para peserta BIMTEK yang berbahagia. Pembuatan pestisida nabati ini berbahan dasar atau bahan-bahannya meliputi yang pertama nimba, kemudian yang kedua mahoni, yang ketiga kunyit, keempat urin sapi, kelima air, dan keenam asap cair. Nah, di sini selain bahan peralatan yang kita akan gunakan nantinya, yang pertama tungku sebagai pemanas, kemudian yang kedua dandang untuk merebus, yang ketiga ember untuk pencampuran, yang keempat parang, kemudian ada juga corong dan saringan. Setelah kita mengenal bahan-bahan maupun peralatannya, kemudian kita akan melangkah ke cara pembuatannya. Cara pembuatannya juga sangat mudah, sangat simpel, dan mudah ditiru oleh masyarakat. Cara pembuatannya, pertama kali nimba dicacah. Ini dilakukan pencacahan tujuannya untuk melukai daun-daun nimba supaya senyawanya nanti keluar. Jadi kalau akan direbus, kalau dilakukan perebusan, senyawanya akan keluar. Setelah dicacah, daun-daun mimba dimasukkan di dalam wadah, yaitu dandang, karena akan kita lakukan perebusan. Daun mimba dimasukkan di dalam dandang, kemudian ditambahkan dengan air. Nah, ini satu bagian daun mimba memerlukan 2 bagian air, namun tidak kilogram per kilogram, namun volume per volume. Jadi apabila daun mimbanya 1 bagian atau 1 ember, berarti airnya 2 bagian atau 2 ember. Setelah dimasukkan bahan-bahannya, kemudian kompornya dinyalakan. Setelah kompor dinyalakan, ini kita tunggu sampai mendidih, sampai keluar aromanya yang khas. Jadi ada aroma mimba tersendiri, nanti baunya juga khas mimba ya. Nah, setelah keluar senyawanya atau baunya baju khas mimba, kemudian kompornya dimatikan. Setelah itu dibiarkan dingin ya, dibiarkan dingin. Setelah dingin disaring. Mahoni, daun mahoni ini juga dilakukan pencacahan seperti mimba tadi. Nah, kemudian kita ke kunyit. Kunyit, kalau kunyit ini ditumbuk. Tumbuk. Sama dengan cara yang pertama tadi. Setelah halus atau pokoknya dilukai ya, supaya nanti kalau direbus itu senyawanya keluar. Oke. Kemudian dilakukan perebusan juga untuk kunyitnya. Kunyitnya dimasukkan di dalam dandang, ditambah dengan air 2 bagian, kemudian direbus. Dan mendidih juga dianggap sudah cukup atau sudah perlu dimatikan tungkunya, lalu didinginkan dan disaring. Nah, kemudian hasil tadi ekstrak dari
mimba, ini hasil ekstrak mimba yang sudah disaring. Ini hasil ekstrak mahoni yang sudah dilakukan penyaringan, dan ini ekstrak kunyit. Nah, setelah kita melakukan atau menyiapkan bahan-bahan yang ada ini, kemudian kita lakukan untuk pencampurannya. Masukkan ekstrak mimba, mahoni. Kalau persentasenya ekstrak mimbanya 24%, dimasukkan di dalam wadah. Setelah dimasukkan ekstrak mahoni, urin sapi sudah dimasukkan, air dimasukkan juga. Jadi untuk bahan-bahannya tadi ya, ekstrak mimba 24%, ekstrak mahoni 24%, urin sapi 24%, kemudian air juga 24%, kemudian asap cairnya 2%, kunyitnya 2%, kemudian sambil ditambahkan sedikit demi sedikit dilakukan pengadukan. Nah, setelah diaduk-aduk, didiamkan. Kalau sudah homogen, didiamkan selama 24 jam. Kemudian keesokan harinya akan dilakukan packing, dimasukkan ke dalam botol. Oke, ini sudah dimasukkan, sudah di packing, ini sudah jadi pestisida nabati dan siap digunakan atau diaplikasikan ke lapangan. Ya, siap diaplikasikan ke lapangan. Kemudian kalau kita ingin supaya pestisida nabati kita itu berfungsi selain untuk pencegahan, tapi juga mempunyai fungsi untuk meningkatkan kesuburan lahan, kita tambahkan dengan bakteri. Nah, ini akan lebih meningkatkan kesuburan lahannya. Bakteri ini di samping mempunyai kemampuan sebagai bakteri pelarut fosfat, bakteri penambat simbiotik, juga sebagai penurun cemaran residu pestisida organoklorin, organofosfat maupun karbamat. Setelah itu kalau sudah ditambahkan dengan bakteri, cukup 1% aja ya penambahannya, tidak banyak-banyak. Setelah itu jadilah biopestisida. Nanti langsung diaplikasikan ke lapang. Pengaplikasiannya 10 ml per liter air. Mudah kan? Silahkan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih tim IT untuk sharing videonya. Mungkin nanti video bahan tayang akan kita share ke semua peserta. Jadi Bu Yuni banyak sekali pertanyaan, jadi saya ketak-ketik ini mungkin nanti kita nggak bisa jawab semuanya, tapi mudah-mudahan bisa mengakomodir beberapa pertanyaan.